Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muhibin jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan yang mubarakah ini kita akan membahas kajian kitab Nashaikhul Ibad. Makalah yang pertama dalam kitab tersebut menjelaskan apabila datangnya waktu pagi seperti halnya saat ini, kita tidak akan berniat untuk jahat kepada orang lain, tidak berniat menyakiti orang lain, tidak berniat mendolimi orang lain, meskipun apakah itu teman, apakah itu saudara, apakah itu kenalan yang lainnya, meskipun dia telah menyakiti hati kita, meskipun dia pernah menipu kita, maka dapat menghapus dosa-dosa yang kita lakukan. Yang kedua, dalam kitab Nashaikhul Ibad di sini menjelaskan apabila kita membantu orang yang teraniaya, terzolimi, tersakiti, berbagai macam orang yang terzolimi sering kita dengar. Kadang ada orang pinjam melalui online kemudian tertipu. Kadang dia terdolimi, diperlakukan tidak adil kepada orang lain, semestinya dapat jatah, kemudian gak dapat jatah, yang diperlakukan kurang adil kepada orang lain, dan kejahatan-kejahatan yang lain yang dianggap itu ketidakadilan. Kemudian kita berniat atau melakukan penegakan keadilan, atau kita membantu orang yang teraniaya tersebut, baik di dalam membantu perjuangan dia supaya dia diperlakukan secara adil, ataupun membantu secara langsung baik berupa materi. Orang yang teraniaya, orang yang diperlakukan tidak adil tadi itu, maka pahalanya itu seperti orang yang haji mabrur. Maka yang belum haji, maka niatkan kita itu haji. Karena ada sebuah kisah, ada orang yang belum haji, hanya berniat haji, uangnya dikumpulkan di rumah. Ketika mau haji, tetangganya ada yang kelaparan, tetangganya ada yang memerlukan bantuan, maka uang itu dibantukan. Maka setelah mendapatkan isyarah dari ulama yang bermimpi pada waktu lampau sekitar 60.000 yang haji tidak diterima oleh Allah, ditolak oleh Allah hajinya. Yang diterima dan yang menghantarkan orang 60.000 itu bisa diterima hajinya adalah orang yang belum haji ke sana tapi sudah ada niatnya, karena biaya hajinya tadi diperbantukan kepada seorang ibu yang kelaparan, yang menanggung anak-anaknya. Kemudian yang ketiga, amal yang Allah paling cintai, yaitu orang-orang yang bermanfaat bagi orang lain. Khairun nasu anfa'uhum linnas. Umpamanya kita punya kedudukan, belum
berguna sebelum kedudukan itu bisa bermanfaat kepada orang lain, membantu orang yang teraniaya, membantu orang yang kesusahan hidupnya, menegakkan keadilan. Belum berguna kalau kita sebagai orang kaya, manakala harta kita belum bisa bermanfaat bagi orang lain. Belum berguna ilmu yang kita miliki sebelum ilmu kita itu kita ajarkan kepada orang lain, membimbing orang lain di jalan yang lurus. Kemudian di dalam kitab Nasha'ihul Ibad yang keempat di sini, makalah yang pertama dijelaskan, amal yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang senantiasa mampu membahagiakan orang lain. Apabila ada orang yang kelaparan, kita bantu. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, memberi satu suap makanan kepada orang yang kelaparan itu lebih mulia, lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Membangun masjid memang bagus, tapi manakala di sekitarnya masjid itu masih banyak orang kelaparan terus mengutamakan pembangunan masjid, maka itu lebih mulia memberi makanan meskipun hanya satu suap kepada orang-orang yang kelaparan. Kemudian menghilangkan kesusahan orang lain. Orang susah kita hibur, orang susah kita bantu semampunya. Barangkali ada pedagang kaki 5 yang jarang pembelinya, terus kemudian kita dengan ikhlas membantu membelinya, meskipun kadang kita semula tidak membutuhkan barang itu, tapi hati nurani yang berkata, kasihan sifat ulas kasih kita, karena Allah itu punya sifat ulas kasih, dan orang yang masuk surga itu bukan karena amalnya tidak cukup masuk ke surga, karena juga dibandingkan dengan nikmat Allah. Orang itu masuk surga karena rahmatnya oleh Allah, kasih sayangnya oleh Allah. Tidak termasuk kalau kita ingin disayangi, dikasih sayang oleh Allah, kita juga harus mempunyai jiwa kasih sayang, welas kasih kepada sesama manusia. Kemudian yang kelima, perbuatan yang paling hina di sisi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah menyekutukan Allah dan menzalimi sesama manusia. Maka amal ibadah kita, sholat kita, tadarus kita, sedekah kita, dan amal-amal yang lainnya tidak akan berguna, tidak akan bisa menghantarkan kita ke dalam surga apabila kita tukang menyakiti orang lain. Meskipun hanya perkataan, perbuatan, habis amal kita seperti kayu kering yang terbakar. Amal kita pindah kepada orang-orang yang tersakiti. Inilah makalah yang pertama dalam kitab Nasha'ihul Ibad, menjelaskan, dan mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang baik akhlaknya, baik hatinya, baik amalnya, dan akan menghantarkan kita ke ahli jannah, ahli syurga. Allahumma amin. Maka materi pagi hari ini mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan apabila ada kekurangannya, dalam yun agungnya samutra pamasami wa fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.